Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi bab penyajian data. Kemarin, di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang diagram batang dan diagram garis. Dan kali ini, kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama itu diagram lingkaran dalam bentuk persen dan yang kedua diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Perbedaannya, kalau diagram lingkaran dalam bentuk persen itu satuan yang ada di dalamnya itu menggunakan persen. Dan diagram lingkaran dalam bentuk derajat, maka satuan yang ada di dalamnya itu menggunakan satuan derajat. Selanjutnya, jumlah dalam satu lingkaran untuk diagram lingkaran dalam bentuk persen itu jumlahnya adalah 100%. Bisa kita buktikan 15% ditambah 40% ditambah 25% ditambah 20% sama dengan 100%. Dan untuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat, maka jumlah dalam satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Bisa dibuktikan dengan 54 derajat ditambah 144 derajat ditambah 90 derajat ditambah 72 derajat itu sama dengan 360 derajat. Sampai sini kalian sudah bisa membedakan ya antara yang diagram lingkaran dalam bentuk persen dan diagram lingkaran yang dalam bentuk derajat. Jadi jangan sampai kalian keliru. Kalau yang persen itu maksimalnya adalah 100% dan yang derajat itu maksimalnya adalah 360 derajat. Selanjutnya, kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan diagram lingkaran jenis olahraga kegemaran dari 200 siswa sebagai berikut. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang gemar olahraga bulu tangkis? Dari diagram, itu bisa dilihat bahwa satuannya menggunakan persen. Jadi, dalam satu lingkaran, kalau menggunakan persen, maka maksimalnya adalah 100%. Dari diagram dapat dilihat yang suka renang ada 25%, suka catur ada 12%, dan yang suka sepak bola ada 40%. Jawab, langkah yang pertama, kita mencari dulu persentase siswa yang gemar olahraga bulu tangkis. Karena menggunakan satuan persen, maka maksimalnya itu 100%. Jadi, cara kita mencari persentase yang suka bulu tangkis itu adalah 100% dikurangi total yang sudah kita ketahui, 25% ditambah 12% ditambah 40%. Diperoleh 100% dikurangi 77%. Maka persentase siswa yang gemar olahraga bulu tangkis adalah 23%. Langkah yang selanjutnya, kita akan mencari banyak siswa yang gemar olahraga bulu tangkis. Caranya, jumlah prosentase, tadi prosentase yang suka bulu tangkis itu adalah 23% dan maksimal dari satu lingkaran itu adalah 100%, sedangkan jumlah siswa itu ada 200 siswa. Maka caranya 23 dibagi 100 dikali 200 siswa. 200 sama 100 itu bisa dibagi nggih. 200 dibagi 100 hasilnya 2, maka sama saja 23 dikali 2 siswa sama dengan 46 siswa. Contoh soal yang kedua. Untuk soal yang sama, banyak siswa masih 200 dan kita mencari berapa banyak siswa yang gemar olahraga bulu tangkis. Nah, dari diagram lingkaran dapat kita lihat satuannya itu menggunakan derajat. Kalau tadi menggunakan persen, maksimalnya 100%. Kalau kita menggunakan derajat, berarti maksimalnya 360 derajat. Dari data diketahui yang suka renang 73 derajat, yang suka catur 90 derajat, suka sepak bola 125 derajat, dan yang suka bulu tangkis itu belum diketahui. Langkah yang pertama, seperti tadi, kita cari persentase bulu tangkis
Maksimalnya karena ini menggunakan derajat, maka maksimalnya 360 derajat dikurangi 73 derajat tambah 90 derajat tambah 125 derajat diperoleh 360 derajat dikurangi 288 derajat, hasilnya adalah 72 derajat. Lalu bagaimana cara kita mencari siswa yang gemar bulu tangkis? Caranya sama seperti tadi, jadi 72 derajat, karena maksimalnya menggunakan derajat itu adalah 360, jadi 72 kita bagi dengan 360, lalu dikali dengan 200 siswa. 72 sama 360 bisa kita sederhanakan menjadi 1/5 dikali 200 siswa sama dengan 40 siswa. Oke, langsung saja soal nomor 1. Ada data yang di dalam tabel berikut data tentang hasil penilaian matematika. Jadi semua hasil kuis matematika anak-anak dikumpulkan dan diperoleh data tersebut, ya. Nilai 60 diperoleh oleh 7 siswa, ya. Nilai 70 diperoleh 10 siswa, nilai 80 diperoleh oleh 10 siswa, nilai 90 diperoleh oleh 7 siswa, nilai 100 diperoleh oleh 6 siswa. Total jumlah siswa seluruhnya dalam satu kelas yaitu ada 40 siswa. Nah, jadi kalau kalian lihat pada tabel, nilai tertinggi yaitu diperoleh adalah nilai 100 dan nilai terendah adalah nilai 60, ya. Oke, sajikan data ke dalam diagram lingkaran. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian soal, ya. Nah, sebelum kita buat diagram lingkarannya, kalian tulis lagi nilai-nilai yang akan kita cari derajatnya di sini, ya. Seperti nilai 60, nilai 70, 80, 90 dan 100, ya. Kita cari nilai 60, kita cari derajatnya dengan cara banyak siswa per total siswa, ya. Banyak siswa per total siswa dikali dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena lingkaran penuh itu derajatnya adalah 360 derajat, ya. Dari situ kita cari berapa hasilnya, nanti kita dapat berapa derajat yang akan kita gambar pada diagram lingkaran, ya. Nah, diagram lingkaran ini bisa kalian buat menggunakan jangka, ya. Kelas 5 itu sudah dipelajari cara membuat lingkaran pada jangka. Oke. Lanjut ya, nilai 60, Miss ulangi, mencari derajat pada data yaitu jumlah data per banyak data dikali 360 derajat. Oke, banyak siswa atau banyak datanya adalah 7. Ini misalin 7 per banyak data atau total datanya ada 40, ya. Berarti 7 per 40 dikali derajat lingkaran berapa? Buat sini derajat lingkaran yaitu berapa? 360 derajat. Berarti kita kalikan dengan 360 derajat. Ya. Ini. Nah, biar cepat selesai, ya. Bagi langsung 360 bagi 40 adalah hasilnya 9, ya. 9 dikali 7 adalah 63. Oke. Dapat kita tambahkan derajat, berarti hasilnya 63 derajat, ya. Kita dapat derajat, kita gambarkan ke dalam lingkaran, ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan busur lingkaran. Nah, ya, biar mempermudah kita dalam menggambar busur lingkaran, setelah kita membuat lingkaran penuh, ya, dengan menggunakan jangka, kita tarik garis dari titik pusat menuju busur lingkarannya, ya. Jadi membentuk garis jari-jari, ya, seperti yang sudah kita pelajari pada unsur-unsur lingkaran sebelumnya, ya. Jadi setelah kita membuat titik pusat, kita tarik garis menuju busur lingkaran, jadi membentuk jari-jari. Nah, untuk membuat gambar pada busur, kalian perhatikan titik pusat itu, ya, berada pada tengah-tengah busur ini. Nah, ya, titik pusat itu berada pada tengah-tengah busur, ya. Nah, kalian lihat pada angka busur, ya, di sana ada 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 sampai dengan 180 karena ini setengah lingkaran, ya. Jadi untuk membuat membuat gambar lingkaran pada busur lingkaran, ya, perhatikan titik pusatnya. Nah, nanti titik pusat pada busur ini dia harus menempel pada titik pusat pada gambar, ya. Nah,
garis ini harus dimulai dari 0 seperti ini ya. Lihat contoh yang Miss peragakan ya. Titik pusat pada gambar kita satukan dengan titik pusat pada busur. Nah, dan garis lurus pada busur ya, garis lurusnya dan 0 derajatnya tepat berada garis jari-jari yang kita gambar tadi. Nah, jadi seperti ini ya, tepat ya pada gambar. Nah, oke. Setelah seperti ini, kita mulai dari garis ini melalui 0 derajat. Harus benar-benar tepat ya. Jika tidak tepat, maka hasilnya juga nanti tidak begitu rapi dan benar ya. Ini ya. Langsung saja kita gambar. Nilai 60 dia peroleh sebagai 63 derajat. Berarti dari 0 kita naik ke 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Di sini 63 ya, 63. Berarti dari 60 kita cari titik garis-garis kecil 1, 2, 3. Kita tandai biar mempermudah kita menggambar ya. Nah, kita tandain. Lalu kita tarik garis dari titik pusat menuju titik lingkaran yang sudah kita tandai tadi. Nah, ini ya. Ini sudah kita buat. Nah, 63 derajat. Oke, sudah selesai dengan 63 derajat ya. Jangan lupa dari titik pusat menuju garis busur. Selanjutnya, kita masuk ke nilai 70. Nilai 70 ada 90 derajat. Yuk, kita kembali lagi ke titik pusat pada busur menuju titik pusat pada lingkaran ya. Kita satukan titik pusat pada busur menuju titik pusat pada lingkaran. Dengan syarat garis 0 ini lurus dengan garis yang kita buat terakhir ya. Nah, kita satukan pada 0 derajat. Nah, tepat. Miss sudah buatnya tepat ya, titik pusat dengan garis ya. Kita buat dengan nilai 70 menuju 90. Berarti kita tarik lagi dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Berarti sini 90 tepat ya. Kita tandai dengan titik lagi. Nah, lalu kita tarik garis dari titik pusat menuju titik yang kita buat ya. Tidak perlu keluar, cukup dengan garis lingkarannya saja. Nah, seperti ini ya. Ini sudah selesai kita buat ya. Kita beri tanda dengan pulpen berwarna ya, untuk memudahkan kita melihat derajat pada gambar. Yang pertama sebelah sini yaitu gambar nilai 60. Kita buat 63 derajat di sini ya. Lalu nilai 70 90 derajat. Lalu nilai 80 90 derajat juga. Nilai 90 63 derajat. Dan nilai 100 yaitu 54 derajat ya. Oke. Untuk keterangannya jangan lupa dibuat 63 derajat yaitu adalah nilai 60 ya. Lalu 70 derajat yaitu nilai 70. Lalu 90 derajat yaitu nilai 80. Selanjutnya nilai 90 dan terakhir yaitu nilai 100. Oke, ya. Nah, ini sudah selesai diagram lingkaran yang kita buat ya. Oke, kita hapus tanda titiknya biar lebih rapi. Nah, data tersebut pada tabel sudah kita sajikan ke dalam diagram lingkaran ya. Apa kalian sudah paham tentang diagram lingkaran? Jika belum paham, kalian bisa bertanya langsung kepada Miss melalui chat WA atau kalian bisa tonton ulang lagi video ini ya. Oke, itu saja anak-anak. Selamat belajar.